Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya di semester yang baru dengan mata kuliah Business Foundation. Nah, untuk pertemuan minggu pertama ini, nanti kita akan bahas dulu secara keseluruhan apa saja materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Lalu kita juga akan membahas terkait dengan mekanisme perkuliahan selama 1 semester, dari mulai penilaian, terus juga dari mulai ada grup diskusinya. Jadi nanti kita pakai Google Classroom, teman-teman bisa bergabung di sana. Nah, ini kita bahas dulu yang berkaitan dengan bahan perkuliahan selama 1 semester. Jadi di Business Foundation ini kita lebih berfokus kepada apa saja aspek-aspek yang perlu ada dalam suatu bisnis. Kalau kemarin yang di mata kuliah Entrepreneurship Foundation itu teman-teman diharapkan mengetahui skill ya atau kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang inovator atau mungkin seorang pebisnis atau mungkin seorang juga pekerja yang dia itu memiliki jiwa entrepreneur gitu. Nah, kalau untuk di Business Foundation membahas secara dasar apa saja yang perlu diperhatikan atau aspek-aspek yang perlu ada dalam suatu bisnis. Nah, dimulai dari yang pertama nih, ada keuangan. Jadi di setiap perusahaan idealnya kan pasti membahas terkait dengan keuangan ya. Karena kan kita punya mengelola keuangannya, ada profitnya, terus juga ada dari revenue, pendapatan dan lain-lain. Nah, di sini keuangannya itu bukan tentang hitung-hitungan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Di keuangan di sini lebih membahas terkait dengan permodalan. Jadi kira-kira nih kalau kita punya bisnis, modal yang bisa kita dapatkan tuh dari mana? Nah, di sini ada 2. Jadi bisa dari debt financing atau equity financing. Kalau debt financing itu kita memperoleh permodalan atau memperoleh dana itu dari hutang. Bisa dari hutang bank, bisa jadi hutang yang mandiri ya secara individu. Lalu yang kedua, equity financing. Nah, ini nanti ada beberapa macamnya. Equity financing itu lebih kepada menjual kepemilikan bisnis kita kepada orang lain atau investor. Nah, dilihatnya itu dari nilai suatu perusahaan. Jadi, kalau nilai perusahaan itu bagus, maka akan semakin besar pula uang atau modal yang didapatkan. Nah, kita taunya itu bisnis kita itu nilai perusahaannya itu bagus atau enggak dari mana. Nah, itu nanti ada perhitungannya. Tetapi untuk perhitungan itu kalian bisa lihat untuk di mata kuliah finansial gitu. Jadi kalau yang Business Foundation itu hanya memberitahu terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua nanti kita akan bahas terkait dengan pemasaran. Nah, pemasaran di sini, pemasaran atau marketing itu berbeda dengan sales ya. Jadi kalau pemasaran itu harus memahami siapa konsumennya. Jadi dia harus benar-benar tahu konsumennya itu siapa, terus apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan, baik untuk saat ini atau yang akan datang. Lalu seorang marketer itu perlu mengetahui tentang impact-nya. Jadi setelah kita belajar tentang pemasaran nih, impact-nya itu ada kemana aja sih. Jadi nanti bisa ada ke packaging, terus juga bisa ada ke product design, bisa ke customer service dan lain-lain. Nah, lalu nanti kita juga akan membahas branding. Jadi sebetulnya branding kan bagian dari pemasaran. Tetapi kan di sini dipisah nih menjadi di pertemuan minggu yang berbeda, karena di sini nanti branding itu lebih berfokus kepada apa sih dasar-dasar branding, kenapa perusahaan itu perlu branding, apa yang membedakan barang yang sering kita dengar branded dengan barang-barang yang lain gitu. Lalu ada supply chain, ini berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi perusahaan itu kan ada proses produksi. Nah, setelah produk jadi itu di gimana ini? Apa setelah produk jadi itu didiemin aja atau langsung ditaruh ke konsumen atau mungkin ditaruh juga di agen dulu, di supplier dulu atau seperti apa? Jadi terkait dengan operasionalnya perusahaan. Lalu ada juga nih human resources. Jadi
tim HR-nya, jadi orang-orang yang mencari sumber daya manusianya. Nah, perusahaan itu kan perlu berbagai macam bidang ini kan. Ada keuangan, pemasaran, supply chain, accounting, terus juga ada bagian TI. Nah, orang yang ada di HR ini yang harus mencari orang yang tepat sesuai dengan posisinya juga. Jadi misalnya ada suatu posisi yang kosong, ya harus dicari dengan orang-orang dengan karakteristik yang sesuai dengan posisi tersebut. Lalu ada juga nih accounting. Nah, tapi kenapa accounting di sini dipisahkan dengan keuangan? Karena kalau keuangan ini membahas tentang lebih ke permodalan kayak gitu kan. Kalau accounting ini nanti tim yang ada di accounting itu apa aja sih? Terus accounting ini lebih kepada mengetahui atau melihat sebenarnya kondisi perusahaan itu sehat nggak sih? Terus memastikan bahwa setiap divisi atau bagian-bagian lain ini mengerjakan targetnya dengan benar, jadi sesuai dengan budget istilahnya gitu. Itu tugasnya si accounting. Tadi branding ya sudah dibahas, lalu yang selanjutnya itu ada teknologi informasi. Nah, jadi setiap perusahaan tuh idealnya perlu memiliki sistem informasi sendiri. Jadi berkaitan dengan semua data-data yang harus dimiliki oleh perusahaannya. Misalnya nih perusahaan itu sebaiknya kan punya satu sistem ya. Nah, sistem ini bisa berisi berbagai macam data. Bisa ada data keuangan, bisa ada data dari karyawan, dari gaji dan lain-lain, bisa juga dari budget pemasaran, iklan. Terus juga ada data terkait dengan operasionalnya. Jadi ketika perusahaan ingin lihat nih, dia itu perusahaan ini perlu untuk gaji karyawan. Oh, berarti masuknya ke data HR. Jadi idealnya harus punya sistem IT-nya sendiri gitu, yang bisa mengintegrasikan atau menghubungkan data-data dari setiap organ-organ ini. Nah, dari keuangan sampai teknologi informasi ini kita akan bahas selama 7 minggu sebelum UTS. Setelah UTS nanti kita akan mempelajari terkait dengan tools aja. Jadi setiap minggu akan berbeda topiknya, tapi yang setelah UTS nanti kita hanya akan membahas terkait dengan 3 tools ini. Nah, tools ini apa aja sih? Jadi ada 3. Yang pertama, Business Model Canvas atau BMC. Lalu yang kedua ada Lean Canvas, dan yang ketiga ada Empathy Map. Jadi ketiga alat ini itu bisa digunakan suatu bisnis, atau misalnya nih kita bekerja nih di suatu perusahaan, itu kan bisnis orang lain ya, kita hanya sebagai karyawan, sebagai pekerja. Nah, kita juga bisa mengembangkan bisnis itu, jadi bukan hanya digunakan untuk membuat ide bisnis baru, tapi digunakan juga untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada. Atau misalnya ada perusahaan yang kok kayaknya gitu-gitu aja dari pemasaran, terus juga dari produksi dan lain-lain. Nah, kita bisa memetakannya itu dengan menggunakan 3 tools ini. Nanti kita akan bahas nih, yang tools pertama sama kedua kan sama-sama ada kanvasnya. Apa sih yang membedakan? Nah, sebenarnya mereka itu dari ada 9 blok itu sama, tetapi ada beberapa sekitar 2-3 blok itu yang berbeda gitu. Lalu yang terkait dengan empathy map. Nah, kalau dari namanya kan empati ya. Empati kan perasaan bahwa kita itu bisa seolah-olah bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, kalau maps itu kan sebagai petunjuk ya atau arahan. Nah, di sini kenapa empathy map itu bisa dimasukkan ke dalam tools untuk mengembangkan suatu bisnis atau membuat ide bisnis baru. Karena empathy map ini berisi terkait dengan ada apa yang diinginkan konsumen, terus apa yang disukai dan tidak disukai, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan oleh konsumen, terus apa sih yang menjadi kekhawatiran konsumen. Jadi semuanya ini dicatat atau ditulis dalam empathy map. Jadi kita misalnya nih punya perusahaan atau punya bisnis, kita diajarkan untuk seolah-olah menjadi konsumen. Kalau saya jadi konsumen, terus mendapatkan produk yang seperti ini, kira-kira saya sudah puas atau belum sih? Kira-kira yang saya pikirkan tuh apa? Nah, ini akan dibahas di
tools yang ketiga yaitu empathy map. Nah, terus gimana nih nanti kalau untuk teman-teman yang kelas malam? Nah, kalau kelas malam itu lebih kepada menganalisis. Jadi tools ini digunakannya untuk menganalisis dulu, menganalisis bisnis atau perusahaan yang kalian tempat teman-teman kerja gitu. Jadi kalau yang kelas pagi nanti lebih kepada menganalisis bisnis yang baru atau bisnis yang kita bisa mengidekan kira-kira nih bisnis ini kalau dianalisis perlunya itu apa sih kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman malam yang ternyata belum bekerja itu juga bisa melakukan analisis kepada perusahaan yang sudah ada gitu. Nah, untuk tools yang BMC ini juga bisa ketemu lagi di semester selanjutnya, tapi fokusnya untuk membuat bisnis baru gitu teman-teman. Jadi ini pembahasan terkait dengan maksudnya satu semester ke depan. Terus kenapa sih kita perlu mempelajari tentang business foundation? Karena yang pertama sebagai guide atau arahan ya dalam membuat suatu bisnis. Jadi kita harus tahu nih apa aja yang perlu dilakukan. Terkadang misalnya kita sudah punya idenya, lalu yang perlu kita lihat itu aspek apa sih kayak gitu. Lalu yang kedua, memahami elemen bisnis yang tepat. Tadi kan ada berbagai macam elemen ya, dari keuangan, ada juga dari marketing, branding, akuntansi, terus juga ada TI. Nah, setiap bisnis itu sebaiknya perlu ada dalam suatu perusahaan atau bisnis kita. Nah, idealnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya kita perlu memahami dulu, setidaknya kita perlu paham bahwa bisnis itu perlu hal-hal ini. Yang ketiga itu kita mengetahui tools yang perlu dipakai dalam bisnis. Jadi misalnya kita sudah punya bisnis, kita bisa pakai 3 tools tadi untuk menganalisis kira-kira kita tuh mau mengembangkan bisnis kita tuh jadi apa. Nah, itu bisa digunakan dengan 3 tools tadi. Nah, ini terkait dengan rangkumannya ya dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan dasar-dasar dalam membangun bisnis. Jadi yang pertama kita tuh perlu merancang dulu konsep bisnisnya. Jadi dengan melihat ada yang pertama itu bisa melihat dari kebutuhan pasar. Kira-kira ada nggak sih yang beli produk kita? Kalau misalnya nggak ada yang beli berarti kan tidak ada kebutuhan pasar. Nah, itu bisa diciptakan atau kita bisa membuat produk dengan produk-produk yang memang sudah disukai oleh konsumen. Lalu yang kedua, kita bisa melihat konsep bisnis itu dari kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini bukan berarti hal-hal yang misalnya kayak BBM gitu langka, itu bukan, tetapi kelangkaan itu kan hal yang terbatas ya atau sulit didapatkan. Jadi kita menciptakan suatu produk itu yang memiliki nilai. Jadi ketika teman-teman itu bikin bisnis atau mengembangkan bisnis dari perusahaannya, itu kita lihat lagi yang masuk dalam industri seperti ini itu siapa aja sih. Misalnya kan teman-teman bikin bisnis makanan. Nah, yang makanannya sama persis dengan kalian itu siapa aja? Berarti kan kalian perlu membuat produk yang memang dia tuh jarang orang yang membuat di sana. Akhirnya kan kalian bisa menjadi pilihan satu-satunya dari konsumen. Lalu yang kedua, menargetkan konsumen. Jadi kita perlu tahu target dari konsumen bisnis kita itu siapa. Apakah mereka itu kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah? Atau kita juga melihat dari gendernya. Karena kalau gendernya berbeda nih, kita menargetkan gender laki-laki. Nah, nanti dalam produknya itu akan berbeda dengan ketika target konsumen kita itu wanita. Contohnya dari packaging. Kalau packaging untuk biasanya laki-laki, biasanya mungkin kita akan mendesain yang simple. Terus juga warna-warna yang kayak monokrom, bisa putih, hitam, atau abu. Jadi yang simple, elegan, dan menciptakan kayak maskulin seperti itu. Jadi beda target konsumen, itu beda juga hal yang perlu kita berikan ke konsumen. Lalu yang ketiga itu membuat produk yang unik. Jadi produk yang unik bisa didapatkan dari yang kelangkaan tadi. Kita lihat udah banyak belum sih yang jualan seperti itu.
Jadi produk kita itu bisa mudah diingat oleh konsumen. Kalau produk kita yang kita tawarkan sudah terlalu banyak di pasaran, otomatis konsumen itu akan kesulitan untuk mengingat, kecuali produk kita itu benar-benar yang rasanya ini sangat enak, atau rasanya itu ya beda dari yang lain. Nah, itu kan udah diingat. Jadi bisa jadi pilihan yang mungkin pertama di konsumen. Lalu selanjutnya itu bisa fokus pada kesenangan konsumen. Jadi suatu bisnis itu perlu menyenangkan konsumennya, jadi biar loyal. Jadi kalau misalnya membuat konsumen puas itu stepnya agak lebih panjang dibandingkan membuat konsumen senang. Contohnya tadi misalnya nih, kalau kita targetnya itu wanita tuh senangnya apa sih? Oh, senang dengan hal-hal yang ada, misalnya nih kalau kita beli sesuatu hal ada yang gratisannya nih, terus juga ada testernya, terus juga mungkin ada gratis hal-hal yang lain, atau dari packagingnya itu juga misalnya packaging yang lucu gitu. Lalu yang kelima, dalam bangun bisnis kita perlu memperhatikan dari cash flow-nya. Jadi bisnis yang baik itu perlu mempertimbangkan dari segi keuangannya. Antara bisnis konvensional dan startup itu pasti berbeda. Kalau konvensional mungkin kita akan habis uangnya atau dananya itu di operasional. Tapi kalau startup, apalagi startup digital, bisa jadi uangnya atau budget perusahaan itu akan banyak dihabiskan oleh mungkin sewa server, terus terkait dengan digital dan lain-lain gitu. Nah, ini hal-hal dasar-dasar yang perlu kita perhatikan dalam membangun bisnis. Nah, ini masuk kepada metode perkuliahan. Kita metodenya masih sama ya, seperti semester lalu ada online dan offline, tapi kita menggunakan grup diskusinya kembali ke Google Classroom, dan ini kode yang bisa teman-teman masukkan. Jadi jangan sampai masuk ke kelas yang berbeda, karena nanti infonya juga akan yang pasti telat dan lain-lain. Penilaiannya masih sama. Nah, tapi di sini kalau ada tugas itu lebih kepada tugas individu. Dan juga nanti setelah UTS kemungkinan itu akan ada kuis, dan kuisnya dilakukan secara online langsung di saat mata kuliah. Jadi teman-teman diharapkan bisa langsung bergabung saat di perkuliahan itu. Jadi bisa langsung mengerjakan kuisnya, karena diharapkan biar gak ada yang salah informasi lagi. Jadi kuisnya hari ini, deadline-nya juga misalnya nih 1x24 jam, ternyata karena gak ikut kelas, terus juga gak ada yang ngasih tahu, akhirnya dia mengumpulkan kuis itu 2 minggu ke depan. Nah, itu nanti akibatnya bisa jadi kuisnya gak diterima, karena kan teman-teman yang lain sudah pada selesai nih. Nah, oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum bergabung, silakan hubungi saya dan bisa tanyakan ke temannya. Bisa juga langsung tadi ya gabung di kode sesuai classroom-nya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.